Halo Sobat Galvez, apa kabar nih? Gak kerasa ya, tiba-tiba udah di penghujung tahun loh. Semoga kalian tetap sehat selalu ya. By the way, gimana nih rasanya melewati lika-liku market tahun ini? Semoga sesuai dengan rencana investasi kalian ya. Ngomongin soal lika-liku market yang selalu naik turun. Kalian tahu gak sih, ternyata ada beberapa periode market yang cukup terkenal loh di pasar modal. Penasaran kan? Stay tune. Yang pertama, ada window dressing. Nah, mungkin buat temen-temen yang udah ngikutin berita saham akhir-akhir ini, bakalan gak asing banget nih sama yang namanya window dressing. Karena pastinya udah banyak banget akun yang ngebahas tentang potensi window dressing tahun ini. Tapi sebenarnya kalian udah tahu belum sih apa itu window dressing? Bersumber dari Investopedia, window dressing adalah strategi yang digunakan oleh para manajer investasi untuk memperindah portofolio sahamnya sebelum dipresentasikan ke pemegang saham, sehingga nantinya penutupan tahun kinerja yang dikelola terlihat lebih baik. Atau mungkin contoh sederhananya seperti perempuan yang dandan cantik-cantik pas mau ngedate dengan tujuan si cowok bakal tertarik sama dia. Bedanya si cewek ini adalah manajer investasi dan si cowok ini adalah pemegang sahamnya. Karena aksi ini dilakukan oleh hampir seluruh manajer investasi di dunia, maka pada akhir tahun pun indeks harga saham umumnya akan bergerak naik. Terutama saham-saham unggulan yang mempunyai market capital yang sangat besar. Fenomena window dressing ini biasanya terjadi pada akhir kuartal saat perusahaan-perusahaan merilis laporan keuangan ya. Seperti di bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Akan tetapi window dressing yang paling signifikan akan terasa saat menjelang akhir tahun seperti saat ini loh, dimana biasanya harga saham akan menguat sampai bulan Januari yang dikenal dengan sebutan January Effect. January Effect, apaan lagi tuh? Nah, yang kedua ini adalah January Effect, adalah kenaikan harga saham pada bulan Januari yang bisa disebabkan karena beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu manajer investasi cenderung tertarik membeli saham yang dianggap berkinerja positif selama tahun sebelumnya dan diperkirakan bisa berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Punya alasan yang kedua, yaitu investor individu cenderung memilih untuk melepaskan kepemilikan saham berkapitalisasi kecil dengan tujuan menghindari pajak di akhir tahun loh. Dan pada awal tahun, mereka kembali membeli saham-sahamnya tersebut yang tentunya menyebabkan kenaikan permintaan pasar. Dan alasan yang ketiga yaitu asumsi bahwa investor sudah mendapat bonus akhir tahun dan akan memborong beberapa saham dari bonus tersebut. Nah, dari fenomena akhir tahun dan awal tahun ini, selanjutnya ada yang namanya fenomena earning season. Earning season adalah musim di mana laporan keuangan perusahaan banyak dipublikasikan. Hal ini disebabkan karena sebagai perusahaan publik yang tercatat di dalam Bursa Efek Indonesia, wajib hukumnya untuk memberikan laporan keuangan secara kuartalan alias per 3 bulan. Periode earning season sendiri terjadi di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober loh. Namun, bulan April adalah bulan yang sangat istimewa karena laporan keuangan kuartal pertama dan penantian lanjutan dari window dressing dan January Effect. Selain itu, pada laporan pertama ini juga sering dijadikan acuan performa kuartal setelahnya sampai akhir tahun. Nah, untuk istilah terakhir yang akan kita bahas mempunyai nama yang cukup unik loh, yaitu sell in May and go away. Nah, apalagi sih nih? Jadi istilah ini muncul karena banyak orang beranggapan bahwa 6 bulan antara Mei hingga Oktober adalah periode negatif untuk pergerakan harga saham. Sehingga saham dijual pada awal Mei dan hasil penjualannya disimpan dalam bentuk kas atau reksadana pasar uang. Yang dimana nantinya akan dimasukkan lagi ke pasar saham pada bulan November. Gua asumsiin ya, kalian cukup udah kenal nih tentang periode-periode pasar modal yang cukup fenomenal. For your information, ini tuh bisa kalian jadiin acuan buat kalian belajar waktu yang tepat untuk buat investasi. Tapi ya jangan lupa juga buat tetap analisa, karena analisa itu hal yang paling dasar banget yang perlu kalian lakuin sebelum investasi. Mungkin segitu aja dari gue. Kalian juga bisa cek sosial media kita di sini.
Selamat berlibur ya, dan see you.